Oke, di video kali ini kita akan bahas soal aku laku. Nah, teman-teman, buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang di aplikasi Aku Laku, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang aja bro, semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pinjaman online yang ada di aplikasi Aku Laku ini legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Nah, jika pinjaman online itu sudah legal, berizin dan diawasi oleh OJK, maka mereka harus mengikuti dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau mereka melanggar aturan OJK seperti meneror dan mengancam Anda, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Jika pinjol legal terbukti meneror dan mengancam Anda di sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot lalu kirim ke OJK. Oke, teman-teman, gak usah takut lagi. Nah, buat kalian yang telat bayar atau galebay di aplikasi Aku Laku, itu resikonya ada 3. Yang pertama slik OJK, yang kedua BI checking, dan yang ketiga debt collector pinjol. Slik OJK secara singkatnya, kalau kita telat bayar atau galebay di aplikasi Aku Laku, maka otomatis nama kita akan di blacklist oleh OJK. Nah, yang kedua, soal BI checking. BI checking ini menghitung skor kredit kita. Kalau kita telat bayar atau galebay di aplikasi Aku Laku, otomatis skor kredit kita akan menjadi buruk. BI checking kita akan menjadi buruk. Nah, suatu saat nanti di masa depan kita akan sulit mendapatkan pinjaman lagi. Seperti berhutang ke bank, mau cicil rumah, cicil motor, cicil mobil, itu udah nggak bisa ya teman-teman. Karena BI checking kita dan skor kredit kita sudah menjadi buruk. Nah, yang ketiga soal debt collector pinjol. Debt collector pinjol dari aplikasi Aku Laku ini sudah ada ya teman-teman, bahkan di seluruh Indonesia. Tapi buat kalian yang belum sanggup buat bayar hutang, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, oke? Kalau ada debt collector datang ke rumah, kita hadapi saja dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Berani berhutang harus berani untuk bertanggung jawab. Berani berhutang harus berani berhadapan dengan debt collector. Tinggal bilang sama debt collector, Pak, maaf saya belum punya uang buat bayar hutang. Selesai ya teman-teman. Kalau mereka meneror kita, mengancam kita, melakukan kekerasan di rumah kita, maka kita sebagai nasabah berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Oke? Mereka bisa dilaporkan secara pidana. Bahkan debt collector pinjol itu bisa dipenjara kalau mereka melakukan kekerasan kepada kita. Oke? Tapi kalau debt collector itu sopan, kita balas lagi dengan kesopanan. Kalau mereka kasar, ya udah kita laporkan. Oke? Simple, bro. Nah, buat kalian yang telat bayar atau galbay di aplikasi Aku Laku, siap-siap ya. Handphone kita itu pasti rame, teman-teman. Banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon. Wah, pokoknya dari pagi sampai malam. Woi, bayar hutang, woi, bayar hutang, woi. Tenang ya, kita nggak usah takut. Nah, intinya gini aja deh. Kalau debt collector itu sopan menagih hutang kita, contoh, maaf Bapak, hutang Bapak sekian belum dibayar, kapan mau bayar? Nah, kita balas ya, karena itu sopan. Tapi kalau mereka kayak gini, yang terhormat Singgih B. Maulana, kapan Anda bayar hutang? Jika tidak dibayar hari ini, maka kami beserta tim kami akan menyebarkan data Anda. Nah, kalau mereka mengancam, meneror, kita abaikan saja. Oke, nggak usah dibalas, nggak usah takut, tenang aja. Karena kerjaan debt collector pinjol itu hanya untuk menakut-nakuti Anda saja. Supaya Anda takut, supaya Anda panik, supaya Anda kena mental. Oke, jadi intinya sebanyak apapun debt collector pinjol yang nge-WA kita nggak usah takut ya.
Mau ada atau enggak debt collector pinjol yang datang ke rumah, kita hadapi saja. Berani berhutang, harus berani bertanggung jawab. Gitu dong. Nah, teman-teman, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lubang tutup lubang untuk melunasi utang pinjol. Galih lubang tutup lubang itu hanya akan mempersulit utang kamu, tidak akan mempermudah utang kamu. Jadi intinya, kalau kita sudah punya uang, kita bayar. Kalau kita belum punya uang, ya udah kita galebai dulu saja. Simple kan? Saya doakan semoga kalian semua jadi orang sukses dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.